Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa lagi. Hari ini Ibu akan membahas materi mengenai pengenalan bimbingan dan konseling atau pengenalan BK. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa sih itu BK? Apa sih itu bimbingan dan konseling? Tempat untuk anak-anak nakal? Tempat orang yang memiliki masalah? Guru BK itu polisi sekolah ya? Bukan seperti itu anak-anak. Bimbingan konseling itu untuk semua orang, bukan hanya yang memiliki masalah saja. Teman-teman pun bisa dengan sukarela datang kepada guru BK kalian untuk sekedar curhat, sharing, ataupun yang lainnya. Nah, pengertian bimbingan konseling itu memiliki dua pengertian, baik dari bimbingan tersendiri maupun dari konseling tersendiri. Pengertian bimbingan, menurut Miller, adalah suatu proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum atau maksimal, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, pada hakikatnya, bimbingan merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikologis. Nah, sedangkan pengertian konseling tersendiri adalah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor. Kalau di sekolah itu kita biasa menyebutnya dengan guru BK atau guru bimbingan dan konseling kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut klien. Nah, klien ini adalah peserta didik ataupun siswa. Nah, apa sih tujuan dari BK itu? Tujuan dari BK dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari bimbingan konseling yaitu adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat, serta mengenai latar belakang yang dimilikinya, baik latar belakang keluarga, pendidikan, maupun ekonomi. Nah, sedangkan tujuan khusus dari bimbingan konseling yaitu merupakan penjabaran dari tujuan umum, yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Nah, kemudian ada beberapa bidang dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah mengenai bidang pribadi. Bidang pribadi ini adalah yang berkaitan dengan masalah pribadi seorang siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang sosial, yang dimana bidang sosial ini berkaitan dengan kehidupan sosial seorang siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bidang belajar. Bidang belajar ini mengenai pembelajaran yang dialami oleh siswa, baik kendala mengenai pembelajaran, kesulitan belajar, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai bidang karir. Nah, di bidang karir ini mengenai sekolah lanjutan, yaitu sekolah SMA atau kuliah. Nah, kemudian di sini ada asas-asas dari bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, kemudian keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, tuturi handayani. Nah, di sini terdapat layanan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan ini diberikan untuk membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan sekolah baru ataupun pembelajaran baru untuk memperoleh pengenalan baru seperti itu. Yang kedua adalah layanan informasi, di mana layanan ini untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah penempatan dan penyaluran. Kalau untuk di SMA itu penempatan dan penyaluran ini dilakukan untuk pemilihan jurusan, baik yang ke IPS maupun IPA dan yang lainnya. Kalau untuk di SMP, untuk memilih ekstrakurikuler, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah penguasaan konten. Yang kelima, konseling individu ataupun perorangan. Yang keenam adalah konseling kelompok. Yang ketujuh adalah bimbingan kelompok. Nah, kemudian yang kedelapan adalah layanan konsultasi. Di sini, murid-murid atau peserta didik dapat berkonsultasi mengenai sekolah lanjutan, atau pemilihan eskul, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan ini dilakukan apabila seorang siswa atau peserta didik memiliki masalah dengan individu lain. Nah, di sini membutuhkan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, maka dari itu, guru bimbingan konseling memediasi untuk dapat terselesaikannya permasalahan tersebut. Nah,
Kemudian di sini ada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi. Biasanya ibu menyebarkan angket-angket berupa pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja sih kebutuhan dari peserta didik saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah himpunan data. Himpunan data ini mengenai pengumpulan data-data tentang peserta didik, di mana nantinya data-data tersebut dapat menunjang dari proses bimbingan konseling juga. Nah, kemudian yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima ada tampilan kepustakaan, yang keenam ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini dapat dilakukan apabila seorang siswa membutuhkan penanganan yang lebih tepat, seperti halnya seorang siswa memiliki trauma terhadap hal-hal tertentu. Nah, itu dapat dilakukan alih tangan kasus kepada psikolog untuk dilakukan terapi tertentu. Nah, contoh yang kedua yaitu seperti halnya apabila seorang siswa melakukan tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Maka hal tersebut juga harus membutuhkan penanganan khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hal tersebut juga bukan lagi dari ranahnya bimbingan dan konseling. Nah, sekian dari materi bimbingan dan konseling pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.